Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Denial of Service atau disingkat dengan DOS. Nah, sebelum itu sedikit saya ingin menjelaskan mengenai atau pengertian dari DOS itu sendiri. DOS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut. Jadi, cara kerja DOS itu sendiri, jadi seorang hacker dia mengirimkan request dalam jumlah yang sangat besar, atau dalam nanti bisa jadi seperti pengiriman dalam bentuk seperti zombie, dan dalam waktu yang bersamaan. Kita kirimkan paket dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang bersamaan, sehingga nantinya target yang kita tuju itu menjadi kelebihan beban, sehingga mungkin website atau servernya bisa down dan mungkin tidak bisa melayani user lainnya seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan penyerangan menggunakan DOS? Nah, sekarang kita cobakan. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu yang sudah saya install ke dalam sebuah virtual machine. Nah, di sini ada berperan nantinya sebagai klien dan ada pula sebagai server. Nah, pada server itu sebelumnya sudah saya install sebuah Apache dan juga sudah saya masukkan ke dalamnya sebuah web untuk nantinya yang kita serang. Nah, terlebih dahulu kita cek dulu Apache-nya apakah sudah running atau belum. Dengan cara kita ketikkan perintah seperti berikut. System ctl status Apache 2. Tekan enter. Nah, maka dapat di sini kita lihat hasilnya bahwa statusnya sudah aktif atau sedang berjalan, running, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba untuk melihat IP. Nah, dengan cara kita ketikkan perintah if config. Nah, maka muncul alamat IP pada server ini sendiri. Oke, alamat IP-nya adalah 192.168.254.136. Nah, sekarang kita jalankan, kita coba panggil alamat IP ini dalam sebuah browser. Apakah dia dapat menampilkan website yang sudah ada di dalam server itu sendiri. Kita copy, kita buka sebuah web browser pada server, kita coba jalankan. Nah, jalannya. Nah, maka ini adalah website yang ada pada server yang sudah kita masukkan sebelumnya, dan ini adalah nantinya yang akan menjadi target ketika kita melakukan penyerangan menggunakan klien seperti itu. Coba kita jalankan kembali apakah dapat berjalan dengan lancar. Kita klik home, maka dia menampilkan page home. Begitu juga dengan seterusnya, maka dengan cepat langsung menampilkan halaman page selanjutnya. Oke. Artinya websitenya berjalan dengan lancar. Nah, nantinya kita akan melihat hasil setelah kita melakukan penyerangan, apakah tetap berjalan dengan lancar atau bagaimana, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada server klien. Kita coba lakukan penyerangan. Nah, adapun langkah ketika kita melakukan penyerangan yaitu menggunakan perintah nmap. Nah, nmap di sini dia berfungsi nantinya untuk mencari port yang terbuka atau tidak. Seperti itu. Jadi kita ketikkan perintahnya nmap, kita masukkan IP target 192.168.254.136. Kita tekan tombol enter. Nah, maka kita tunggu sebentar, sedang proses scanning untuk melihat port berapa yang terbuka.
prosesnya sudah selesai, maka di sini dapat kita lihat bahwa ada port, ada state, dan ada service. Nah, port yang terbuka di sini yaitu port 80. Nah, sedangkan state-nya adalah open dan service-nya itu adalah HTTP, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita ketahui port berapa yang terbuka, maka dari port tersebutlah nantinya kita melakukan pengiriman paket sebanyak mungkin, seberapa kita inginkan, seperti itu, sehingga nanti website atau target tersebut bisa lumpuh. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah dengan menggunakan slow rest. Kita ketikkan perintahnya slow loris, lalu kita masukkan IP target 192.168.254.136 spasi min P. P di sini adalah port yang terbuka tadi kita masukkan yaitu 80, spasi min S. S di sini adalah soket. Nah, spasi. Oke. Sekarang kita masukkan berapa jumlah pengiriman paket yang kita inginkan. Artinya tidak terbatas, seperti itu. Di sini saya coba 500 saja dulu. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah langsung atau bagaimana. Sebelum saya jalankan, kita lihat kembali website yang ada tadi. Kita coba refresh. Nah, masih berjalan dengan lancar. Kita klik menunya, maka langsung menampilkan ke pack tujuan. Oke, artinya websitenya berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu kita kembali ke klien, kita lakukan mulai penyerangan. Kita tekan enter. Kita menunggu sebentar. Nah, ini adalah proses dalam pengiriman paket atau penyerangan kepada target, yaitu website yang ada pada server. Oke, masih proses pengiriman paket. Nah, sekarang kita cobakan untuk menjalankan kembali websitenya. Apakah seperti sedia kala atau ada perubahan? Kita reload terlebih dahulu. Apakah websitenya masih berjalan lancar? Oke, maka dapat kita lihat di sini ada perubahan bahwa yang pertama dia terus berputar atau loading. Nah, sekarang kita coba kita klik menunya, apakah dapat menampilkan pack dengan cepat. Nah, ketika kita tekan menu protect, maka dia tidak bisa menampilkan halaman protect seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan penyerangan. Nah, kita coba ke menu yang lain, maka sama, tetap juga dia tidak bisa menampilkan. Artinya apa? Dari pengiriman 500 paket yang kita kirimkan terhadap target, itu sudah dapat melakukan, artinya website tersebut sudah lumpuh seperti itu. Artinya tidak bisa melakukan atau tidak bisa melayani. Nah, kita klik menu-menu yang ada, maka dia tidak tampil atau websitenya tidak berjalan dengan normal. Seperti itu. Artinya kita sudah berhasil dalam melakukan penyerangan. Nah, sekarang kita coba hentikan penyerangan. Apakah websitenya nanti kembali normal atau tidak. Lalu kita lihat hasilnya dengan Ctrl C. Oke, sekarang kita kembali reload websitenya. Maka dia dengan cepat untuk kembali seperti semula. Kita coba klik menunya. Oke, dia dapat menampilkan. Ya.
Oke, seperti itu. Jadi seperti itulah langkah-langkah dalam melakukan penyerangan pada DOS, yaitu bagaimana kita dapat melumpuhkan server atau website. Jadi cukup sekian dulu tutorial pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.